Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Fawaz selaku dosen pembimbing dari mata kuliah pemrograman lanjut. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari final project kami dengan judul pemesanan tiket kereta api. Sebelum itu, perkenalkan saya Mulyani Satyabakti dengan NPM 2208 10 10 31. Dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Muhammad Kudul Widad dengan NPM 220810110319. Next. dengan saya Sadewo dengan NPM 220810110313. Dengan saya Timothy dengan NPM 2208 10 10 344. Baik, selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan mengenai deskripsi program dari kelompok kami, di mana program ini adalah aplikasi sederhana pemesanan tiket kereta dalam bahasa asing. Pengguna dapat memesan tiket, mencari tiket berdasarkan nama kereta, melihat urutan harga tiket, dan keluar dari program. Pemesanan mencakup pengisian informasi pribadi, pemilihan rute, kelas, dan kursi dengan ringkasan pemesanan disimpan di file pemesanan.txt. Pencarian tiket memungkinkan pengguna mencari tiket berdasarkan nama kereta dan kelas. Fitur urutan harga tiket menampilkan harga tiket yang diurutkan berdasarkan kelas menggunakan algoritma quicksort. Program ini memberikan pengalaman pemesanan tiket kereta yang praktis dan mudah digunakan. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam program yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada menu utama di bawah sini. Menu utama yang pertama, pilihan pertama pemesanan tiket memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket kereta api. Selanjutnya, pilihan kedua, cari tiket, memungkinkan pengguna mencari tiket berdasarkan nama kereta. Yang ketiga, pilihan ketiga, urutan harga tiket, memungkinkan pengguna melihat urutan harga tiket kereta. Pilihan keempat, exit, keluar dari program. Dan selanjutnya yaitu ada pemesanan tiket, di mana pemesanan tiket ini sendiri terdiri dari pengguna diminta untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, email, nomor KTP, dan saldo rekening. Yang kedua, pengguna memilih rute, kelas, kursi, dan jumlah tiket. Yang ketiga, program menampilkan informasi pemesanan termasuk total harga tiket. Yang keempat, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening, tujuan untuk pembayaran. Yang terakhir, program melakukan validasi pembayaran dan mengurangkan saldo jika pembayaran berhasil. Yang fitur ketiga yaitu ada cari tiket kereta, di mana di sini ada tiga bagian, yaitu pengguna memasukkan nama kereta yang ingin dicari, memilih kelas tiket, dan menampilkan hasil pencarian tiket berdasarkan nama kereta dan kelas. Yang keempat yaitu ada fitur urutan harga tiket, di mana pengguna bisa memilih kelas tiket dan menampilkan daftar nama kereta beserta harga tiket yang diurutkan berdasarkan kelas dan harga. Selanjutnya yaitu ada fitur lihat pemesanan, di mana fitur ini menampilkan daftar pemesanan tiket yang telah dilakukan oleh pengguna. Yang keenam, fungsi validasi, di mana ini adalah fungsi-fungsi untuk memastikan bahwa input pengguna seperti nama, email, dan nomor KTP sesuai dengan format yang diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu penyimpanan pemesanan. Setiap pemesanan yang berhasil disimpan ke dalam file yang bernama pemesanan.txt untuk referensi. Untuk lebih jelasnya, pada bagian selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih detail mengenai source code yang telah kami buat. Dimulai dari rekan saya, Timothy, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, izinkan saya menjelaskan beberapa dari kode yang kami miliki. Jadi di 4 line pertama ini ada beberapa library yang di-include. Itu yang pertama ada standar input output, kemudian juga ada string, seed type, sama standar boolean. Jadi di sini itu header file standar yang menyediakan fungsi-fungsi untuk import operasi input output, tipe data boolean, kemudian manipulasi string dan operasi karakter. Kemudian jika kita lihat di bawahnya terdapat ada dua variabel yang dideklarasikan. Itu yang pertama ada integer, ada harga ekonomi berupa integer array. Jadi arraynya di sini ada 6, kemudian di sini juga ada harga eksekutif yang dideklarasikan secara integer, ada 6 juga. Ini merupakan list harga yang kemudian akan ditampilkan nanti ketika pengguna ingin melihat
list harga dari tiket berdasarkan dari kelasnya. Kemudian kita lanjut di bawah ada constant character. Di sini merupakan daftar kereta yang berupa pointer. Di sini ada 6 jurusan. Ada Argo Bromo Anggrek yang merupakan jurusan dari Surabaya ke Bandung. Kemudian Bima itu dari Jakarta ke Surabaya. Gajayana dari Surabaya ke Malang. Kemudian Malioboro Express dari Malang ke Yogyakarta. Kemudian Taksaka dari Semarang ke Jakarta. Yang terakhir ada Sembrani dari Malang ke Jakarta. Kemudian di sini kita dapat melihat ada beberapa ada dua hal lagi yang dideklarasikan, yaitu ada nomor rekening dan nama pemilik kereta apinya yang berupa karakter. Kemudian kita lihat di bawahnya juga ada constant karakter lagi yang merupakan ada tujuan kereta yang dideklarasikan berupa constant karakter, dan di sini ada beberapa baris kode if else. Yang pertama di sini ada string compare untuk nama kereta. Jadi jika untuk Argo Bromo Anggrek yang ini berupa 0 itu akan return ke Bandung. Kemudian untuk yang Bima Jakarta Surabaya itu akan returnnya ke Surabaya. Kemudian untuk Gajayana yang Surabaya Malang itu untuk akan return ke Malang. Malioboro Express untuk Malang ke Yogyakarta itu akan return ke Yogyakarta. Taksaka untuk jurusan Semarang Jakarta akan return ke Jakarta. Sama juga dengan Sembrani dari Malang ke Jakarta akan return Jakarta. Namun jika di luar semua jurusan ini, maka tujuannya akan tidak diketahui. Kemudian kita lanjut, sini ada untuk validasi nama yang digunakan untuk memvalidasi apakah apakah inputan user di bagian kolom nama itu berupa string semua. Dan di sini ada rangkaian kode yang digunakan string length, ya benar. Kemudian di sini ada beberapa pengulangan juga mulai dari integer i yang indeks mulai dari 0. Kemudian selama i-nya lebih kecil dari panjang, maka indeksnya akan terus bertambah. Dan ini akan memeriksa apakah semua nama ini berupa string. Kemudian kita lanjut ke bawah, juga ada validasi email yang dideklarasikan berupa boolean. Di sini fungsinya untuk memeriksa apakah input email dari user mengandung simbol @ yang simbol email pada umumnya yang @ ini. Kemudian lanjut ke bawah ada validasi nomor KTP juga yang memeriksa apakah semua inputan user itu berupa angka dan jumlahnya sebanyak 16 angka. Kemudian kita lanjut ke void untuk tampilkan menu rute. Ya, di sini kami menampilkan ada beberapa daftar rute yang sebelum sudah saya ucapkan, yang dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Malang, Malang ke Yogyakarta, Semarang ke Jakarta, Surabaya ke Bandung, dan Bandung ke Jakarta. Dan situ setelahnya akan ada kolom yang dapat dimasukkan oleh user untuk memilih rute yang mana berdasarkan urutan angka yang tersedia di daftar rute. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan ke teman saya, Mulyani. Baik, sebelumnya akan saya ulangi perkataan dari rekan saya Timothy, di mana di sini ada fungsi void untuk menampilkan rute, di mana ini adalah salah satu output sehingga nanti user bisa melihat daftar rute perjalanan kereta api Indonesia yang telah kami sediakan. Di sini ada 6 rute, dimulai dari yang pertama ada Jakarta-Surabaya, selanjutnya Surabaya-Malang, Malang ke Yogyakarta, Semarang ke Jakarta, Surabaya ke Bandung, dan terakhir yaitu Bandung ke Jakarta. Nah, setelah itu nanti langsung ada perintah untuk user memilih rute dan memasukkan dari angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau bahkan 6. Dan selanjutnya itu ada fungsi void untuk menampilkan menu kelas yang ada. Di sini kami menampilkan 2 menu kelas, yaitu yang pertama ada ekonomi dan eksekutif. Seperti sebelumnya, nanti user akan diberikan perintah untuk memilih kelas yang ada, nomor 1 untuk kelas ekonomi dan nomor 2 untuk kelas eksekutif. Selanjutnya di sini adalah fungsi untuk menyimpan file-file daftar pemesanan ke file dengan nama pemesanan.txt. Di sini yaitu void simpan pemesanan ke file dengan constanta char nama file dan constanta char nama datanya.
dengan rumus file dikali file sama dengan file open, nama file. Nah, ini ada huruf A, di mana huruf A ini berfungsi apabila setiap user memasukkan atau melakukan transaksi, maka transaksi sebelumnya tidak akan terhapus dan akan bertambah seiring dengan jumlah transaksi yang ada nanti. Nah, selanjutnya nanti akan ada muncul outputnya pemesanan berhasil disimpan ke file. Namun, jika gagal, maka printf yang akan dihasilkan atau output yang akan dihasilkan adalah gagal membuka file untuk penyimpanan. Selanjutnya, setelah eh, file tersimpan ke file dengan nama pemesanan data.txt, maka kita bisa melihat pemesanan yang ada tadi dengan fungsi void, lihat pemesanan dari file dengan const data char dikali nama file. Di sini dengan rumus juga yang sama seperti tadi, file dikali file sama dengan file open, nama file, R. Bedanya, yang tadi menggunakan fungsi A dan yang ini menggunakan fungsi R, di mana R itu sendiri adalah kepanjangan dari read. Jadi di sini fungsinya hanya bisa membaca dari data transaksi yang telah dilakukan tadi. Dengan batas maksimum yaitu 1000 baris. Nah, selanjutnya jika berhasil, maka akan keluar outputnya daftar pesanan dengan nama, nomor KTP, email, eh, nomor kursi, jumlah pemesanan tiket, seperti yang telah kita akan tampilkan sebelumnya, yang telah dijelaskan rekan saya tadi, Timothy. Selanjutnya, jika gagal, maka sama seperti tadi, output yang keluar adalah gagal membuka file untuk pembacaan. Di sini ada namanya void untuk melakukan pembayaran atau yang bisa kita kenal fungsi untuk melakukan pembayaran dari tiket kereta ini, di mana di sini ada total harga, saldo rekening, nomor rekening tujuan, nama lengkap, nomor KTP, rute, kelas, juga kursi dan jumlah tiket yang akan dibeli nanti. Nanti outputnya akan melakukan pembayaran, lalu di sini user di eh, dengan ada perintah untuk memasukkan nomor tujuannya dengan nomor tujuan tertentu yang telah dijelaskan tadi. Jika tidak sesuai, maka pembayaran tidak valid. Atau bahkan jika saldo dari user itu tidak mencukupi, maka outputnya akan keluar pembayaran gagal, nomor rekening tidak valid, atau saldo tidak mencukupi. Mungkin untuk fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, untuk selanjutnya, tadi sampai mana dah? Line Sampai void 129. daftar nama kereta, yaitu di situ ada printf daftar nama kereta, jadi kita menampilkan semua nama-nama keretanya. Lalu di bawahnya lagi ada void cari tiket berdasarkan nama. Jadi user diharuskan untuk menginput nama kereta yang telah dia ketahui, lalu dia bisa mencarinya. Yaitu hasilnya printf hasil pencarian tiket kereta untuk nama kereta. Lalu di bawahnya ada const-char daftar nama kereta, yaitu ada kereta Argo Bromo Anggrek, Bima, Gajayana, Malioboro Express, Taksaka, Sembrani. Lalu indeks kelas, lalu ada kelas-kelas dari kereta tersebut. Lalu di bawahnya lagi yaitu ada daftar nama kereta, printf nama kereta. Jadi itu ada nama kereta dan ada rutenya seperti rute khusus Jakarta-Surabaya, yaitu keretanya adalah kereta Gajayana. Lalu untuk Surabaya-Malang, keretanya Malioboro Express. Malang Yogyakarta yaitu Taksaka, Semarang Jakarta yaitu Argo Bromo Anggrek, Surabaya Bandung Sembrani, lalu untuk Malang Jakarta ah, lalu untuk Malang Jakarta yaitu Sembrani. Salah sih. Lalu hasilnya itu printf kelas, harga, dan ekonomi atau eksekutif. Jadi di situ akan ditampilkan kelas dari kereta tersebut dan harganya atau pilihan ekonomi atau eksekutif. Ya maksud saya itu adalah kelasnya. Else kelas tidak valid. Lalu yaitu ada void swap. Fungsi void swap pada
void fung- lalu fungsi swap. Jadi di situ ada int integer partition dan quicksort. Fungsi partition yaitu digunakan untuk mengimplementasikan algoritma pengurutan cepat pada array integer. Partition yaitu membagi array menjadi dua bagian partisi berdasarkan nilai pivot. Quicksort memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan kedua bagian array. Lalu di bawahnya lagi ada urutkan harga tiket kereta. Ini masih aku gak sih? Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sadewo. Baik, aku akan menjelaskan tentang eh, fungsi quicksort untuk mengurutkan harga ya. Yang pertama-tama tadi terdapat fungsi swap itu untuk algoritma quicksort. Fungsi swap sendiri itu digunakan untuk menukar nilai dari dua variabel bertipe integer. Terus fungsi ini juga digunakan untuk menukar nilai elemen array saat proses pengurutan di tempatnya. Setelah itu di bawahnya terdapat partisi, fungsi partisi. Fungsi ini itu digunakan untuk membagi array juga menjadi dua bagian berdasarkan elemen pivot. Dan parameternya itu adalah array yang akan diurutkan. Terdapat juga parameter low dan high untuk menunjukkan indeks awal dan akhir dari bagian array yang sedang diproses. Setelah itu pivot dipilih dari elemen array dengan indeks high. Selanjutnya dilakukan iterasi dari low dan high -1 untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri pivot. Setelah iterasi selesai, pivot dipindahkan ke posisi yang sesuai dan indeks pivot itu akan dikembalikan i+1. Dan di bawahnya lagi terdapat fungsi quicksort. Fungsi ini tuh untuk merupakan implementasi algoritma dari quicksort yang secara rekursif. Dan terdapat parameter array yang akan diurutkan, terdapat parameter low dan high, menunjukkan indeks awal dan akhir dari bagian array yang sedang diproses. Jika low kurang dari high, maka dilakukan langkah-langkah quicksort. Memanggil fungsi partisi yang di awal tadi untuk mendapatkan indeksnya dan memanggil dirinya sendiri untuk dua bagian array yang ada sebelum dan sesudah pivot. Mungkin setelah ini bisa dijelaskan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya ada fungsi untuk urutkan harga tiket kereta tadi. Berhubung fungsi quicksort-nya sudah dijelaskan oleh Sadewo, maka di sini akan muncul tampilan untuk user nanti jika mereka memilih untuk mengurutkan harga tiket kereta. Nah, di sini nanti user akan memilih kelas, apakah mereka mau untuk kelas ekonomi ataupun eksekutif. Nanti jika sudah, lalu mereka akan memasukkan angka 1 ataupun angka 2, maka akan muncul urutan harga tiket dari yang termurah ke termahal berdasarkan kelas dari kategori penumpang itu sendiri. Selanjutnya,
ada fungsi untuk menampilkan menu pemesanan, di mana di sini nanti outputnya berupa menu pemesanan kereta. Ada 3 menu, yang pertama satu pemesanan tiket kereta, yang kedua lihat pemesanan, yang ketiga kembali ke menu utama, di mana nanti di menu pertama itu, yaitu pemesanan tiket kereta, user akan melakukan pemesanan tiket kereta sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pribadi. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan menu utama, di mana menu utama ini ada 3 menu, yaitu yang pertama pemesanan, yang kedua cari tiket kereta, dan yang ketiga urutan harga tiket kereta, serta yang terakhir exit atau keluar dari program. Selanjutnya di sini ada integer main-nya. Yang pertama itu terdiri dari nama lengkap dengan batas maksimum karakter 50, selanjutnya email dengan batas karakter maksimum 50, nomor KTP dengan batas maksimum karakter 20, dan nomor kursi dengan batas maksimum 10. Selanjutnya nomor rekening dengan batas maksimum karakter 20, dan nama kereta dengan batas maksimum karakter 50. Dan selanjutnya yaitu ada rute, kelas, saldo rekening, jumlah tiket. Di sini nanti akan muncul tampilan saat pertama kali user melakukan atau menjalankan program, di mana selamat datang di aplikasi pemesanan tiket kereta api Indonesia. Nah, di sini ada 2 menu, yang tadi yaitu yang pertama pilihan menu utama, dan yang kedua yaitu pilihan menu pemesanan. Di saat menampilkan menu utama, maka akan ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu tampilkan menu pemesanan, di mana di sini print atau outputnya pilih menu pemesanan. Selanjutnya melakukan masukkan nama lengkap user, validasi nama. Selanjutnya masukkan email, validasi email. Apakah jika user menggunakan maka email dinyatakan valid. Jika sebaliknya, maka email dinyatakan tidak valid atau mohon dimasukkan ulang email tertentu. Selanjutnya yaitu di sini ada perintah untuk user memasukkan nomor KTP dengan validasi jika terdapat 16 digit, maka KTP tersebut dinyatakan valid. Apabila sebaliknya, maka nomor KTP tersebut tidak dinyatakan valid. Selanjutnya ada perintah untuk user memasukkan jumlah saldo yang user miliki, lalu memilih rute, memilih kelas, lalu pilih kursi dengan format variabel dan angka. Selanjutnya jumlah tiket yang ingin dibeli, lalu pentotalan harganya ada di sini. Selanjutnya, informasi pemesanan. Apabila user telah berhasil melakukan pemesanan, maka akan tampil informasi pemesanan seperti berikut, yang terdiri dari nama lengkap, email, nomor KTP, rute, jumlah tiket, total harga tiket. Selanjutnya, akan ada perintah untuk masukkan nomor rekening tujuan dengan nomor rekening tujuan sebagai berikut. Apabila di luar dari nomor rekening ini, maka user tidak akan bisa melakukan pembayaran atau pembayaran dinyatakan gagal. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembayaran, maka data pemesanan tadi akan disimpan ke file pemesanan dengan format pemesanan.txt, di mana di sini ada snprintf, detail pemesanan yang tadi itu seperti apa, lalu terdiri dari nama, email, nomor KTP, rute, kelas, kursi, jumlah tiket, dan total harga. Nah, selanjutnya yaitu ada menu untuk melihat pemesanan dari file, yaitu dari file dengan format pemesanan.txt itu sendiri tadi. Nah, selanjutnya, jika memasukkan 3 menu selain menu yang di atas tadi, maka pilihan tidak valid. Nah, lanjut, ini adalah daftar nama kereta untuk menu dari menu utama tadi, karena tadi itu ada menu utama dan menu pemesanan. Jadi, case 2 ini termasuk dari menu utama tadi, di mana saat user ingin menampilkan daftar kereta, maka akan tertampil di sini 6 daftar kereta beserta tujuannya. Lalu, jika user ingin mencari kereta berdasarkan nama kereta itu sendiri, akan ada perintah untuk masukkan nama kereta yang dicari. Selanjutnya nanti akan ada perintah untuk memasukkan
kelas, entah itu ekonomi ataupun eksekutif, maka nanti akan muncul nama beserta kelasnya. Nah, selanjutnya itu untuk menu ketiga ada urutan harga tiket kereta, di mana di sini menu untuk user bisa melihat daftar harga tiket berdasarkan dari yang termurah sampai yang termahal. Jika sudah, maka user bisa memilih menu 4 untuk exit dan akan muncul output terima kasih program selesai. Namun, jika memilih menu dari 4 nomor yang tadi, maka pilihannya tidak valid. Nah, ini adalah program asli dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk melakukan multi-file source code-nya, maka yang pertama-tama adalah kita membuat header terlebih dahulu, di mana di sini kami memasukkan nama filenya dengan nama file tertentu .header atau .h, di mana h itu sendiri ada implementasi dari header. Nah, header ini dalam file header ini dideklarasikan semua fungsi yang akan diimplementasikan di file function.c, di mana void-void yang ada pada program kami sebelumnya itu akan diinputkan di sini dari const data char, dari void swap, integer validasi nama, bool validasi email, sampai akhirnya yaitu void tampilkan menu utama. Nah, jika sudah, maka kita berlanjut ke function.c, di mana ini adalah deklarasi dari deklarasi dari implementasi yang sudah ada di void header sebelumnya. Jika sudah, maka kita akan compile yang ada di header terlebih dahulu. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, lalu kita akan ke main C-nya. Selanjutnya kita compile dan sebelum compile dan run, main C ini adalah gabungan dari seluruh instruksi program yang ada dari stdio.h, stdbool.h, string.h, ctype.h, lalu tadi void.h, dan function.h. Jadi ini adalah gabungan atau yang bisa kita sebut multi-file source code dari pemesanan tiket kereta api tadi. Selanjutnya kita running, maka akan terlihat outputnya seperti ini. Selanjutnya, jika user ingin memasukkan menu pertama pemesanan, lalu pemesanan tiket kereta, memasukkan nomor 1, di sini memasukkan nama lengkap, misalnya seperti ini. Selanjutnya email. Selanjutnya nomor KTP. Jumlah saldo. Kita implementasikan 200.000. Lalu daftar rute perjalanan. Kita pilih perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kelas ekonomi dengan kursi A3, jumlah tiket yang dibeli 1, nomor rekening tujuan, lalu pembayaran berhasil, transfer uang ke rekening atas nama Kereta Api Indonesia dengan sisa saldo 55.000 tadi. Selanjutnya, pemesanan berhasil disimpan ke file, lalu jika kita ingin melihat daftar pesanan yang sudah dilakukan, kita inputkan nilai 2, di sini akan tertampil yaitu nama Melini Satyabakti @gmail.com sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya untuk kembali ke menu utama. Yang pertama, yang kedua itu cari tiket kereta. Di sini ada daftar nama keretanya, lalu kita inputkan saja misalnya Argo Bromo Anggrek untuk kelas ekonomi, maka akan muncul nama kereta, rute khusus, dan kelas ekonomi beserta dengan harganya.
Selanjutnya, jika kita memilih nomor 3 untuk mengurutkan harga tiket kereta, maka akan muncul ingin kita urutkan untuk kelas ekonomi atau eksekutif. Misalnya untuk kelas eksekutif, maka akan muncul di sini harga tiket yang diurutkan dari yang termurah sampai termahal, yaitu dari tujuan Argo Bromo Anggrek Surabaya Bandung dengan harga 26.000, dan yang terakhir yaitu tujuan Sembrani Malang Jakarta dengan harga termahal yaitu 90.000. Nah, setelah selesai melakukan program, user bisa exit dengan memasukkan nomor 4, lalu akan muncul output, terima kasih, program selesai. Lalu, untuk melihat apakah file pemesanan tadi tersimpan permanen di file pemesanan.txt, kita bisa lihat dengan Notepad. Nah, jadi di sini adalah kumpulan daftar-daftar pemesanan yang sudah dilakukan oleh user sebelumnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai program pemesanan tiket kereta api. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.